Bapak Ibu media melanjutkan informasi yang minggu lalu ya kita sempat berkomunikasi juga di press release ya beberapa waktu yang lalu. Hari ini kami menyampaikan kabar duka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah berjuang selama sekitar 14 hari, tim kami di RSCM telah melakukan yang terbaik ya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya Dr. Renan Sukmawan. Sebagai tugas sehari-hari adalah pelaksana tugas Direktur Pelayanan Operasional, ya, mewakili Ibu Dirut, ya, salam hormat berserta direksi yang lain. Jadi kita ketahui almarhum Tuan MF ya, sudah dirawat sekitar 14 hari ya di sini, dan kita 9 Juni, sejak 9 Juni tepatnya. Tadi malam pada pukul 1.25 ya waktu Indonesia bagian Barat, setelah melalui usaha keras seluruh tim kami, baik medis, non medis ya, Bapak Ibu sudah kita sampaikan bagaimana sarana prasarana berjuang untuk misalnya saya memindahkan ya, untuk melakukan manuver-manuver untuk pemeriksaan CT, pemeriksaan ronsen misalnya yang memerlukan effort yang lebih besar, tapi semuanya kami lakukan, berikan yang terbaik dengan obat-obat yang terbaik. Kita usahakan oleh tim, ternyata tadi malam pada pukul 1.25 almarhum Tuan MF berpulang ke rahmatullah di hadapan keluarga ya, dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga. Kemudian pihak RSCM juga terus berkoordinasi untuk proses selanjutnya, baik dengan pihak DKI untuk pemakaman ya, insya Allah rencananya akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada hari ini dengan pihak keluarga terus secara intens, dan tim pemulasaran jenazah juga sudah melakukan yang terbaik untuk itu. Terus sekalian, memang kasus ini kita ketahui kasus yang berat, sulit, karena memang sudah dalam kondisi yang lanjut ya, tetapi kita terus berusaha ya, semuanya dengan upaya medis yang paling maksimal yang kita sampaikan. Message besarnya adalah bila nanti di antara masyarakat ada yang kira-kira atau mengenal ya, kalau yang seperti ini kasusnya, agar lebih dini lagi disampaikan ke kami misalnya, kita akan lakukan yang terbaik. Misalnya kalau teman-teman media ketahui ada berbagai tindakan yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan misalnya ya, dengan operasi dan sebagainya, yang tentu harus dilakukan dalam kondisi stabil, bukan kondisi yang tidak stabil yang mungkin akan memperbaiki prognosis ke depan. Nah, hal-hal itu mudah-mudahan teman-teman media bisa membantu sehingga lebih banyak, lebih dini lagi yang bisa kita tolong untuk kiranya bisa mendapatkan hasil perawatan yang lebih baik ke depan. Itu barangkali dari kami dan segenap direksi ya, kemudian tim medis yang sudah bekerja, tim teknis, tim penunjang dan lain-lain, sampai kepada tim pemulasaran jenazah, tentu mengucapkan bela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga, dan kami terus setiap saat berkomunikasi dengan keluarga untuk menentukan yang terbaik untuk pasien. Saya kira itu dari saya. Mungkin nanti ditambahkan oleh di sebelah kanan saya, Dr. Arta adalah koordinator tim sehari-hari yang menangani pasien, tim dokternya ya, ada berbagai spesialisasi yang seperti kami sampaikan beberapa hari yang lalu juga terlibat. Ada Dr. Junita Indarti, SPOG, beliau senior sebagai kepala instalasi di rawat inap di gedung A RSCM ini. Baik, itu dari saya. Silakan barangkali Dr. Junita atau... Baik, kami persilakan media apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, saya Averus dari Detik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin dari kondisinya Muhammad Fajri sendiri sebelum meninggal dunia itu seperti apa Pak? Apakah dalam beberapa hari terakhir sempat mengalami drop atau sempat stabil, dan apakah dia mengalami apakah dia sempat mengeluhkan, ada keluhan nggak sebelum dia meninggal dunia? Setelah itu sebelum meninggal, apakah pasien itu ada dalam tahap observasi atau sedang dilakukan penanganan lebih lanjut? Apa perawatan yang dilakukan, apakah menggunakan ventilator atau bus natrium atau seperti apa? Dan yang terakhir, almarhum juga pada saat
pada saat pada saat pemeriksaan dan segala macamnya kan ada didampingi juga dari psikiater ya Pak ya. Dan untuk mengatasi depresi itu seperti apa? Gimana kondisi psikologisnya beberapa hari terakhir sebelum meninggal? Apakah sudah ada perkembangan seperti apa? Di tim medis langsung ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ceritakan dulu kondisi Tuan MF sebelum kondisinya sebelum meninggal. Jadi memang sebulan ini kan memang pasien Tuan MF ini memang sudah mulai tidak bisa tidur telentang. Artinya memang sudah mulai ada masalah medis yang cukup serius terkait dengan masalah kardiorespirasi atau masalah paru-paru dan masalah jantungnya. Dan kemudian sebenarnya Tuan MF ini sekitar beberapa bulan yang lalu sudah disarankan juga untuk ke rumah sakit terkait dengan kaki yang sebelah kanannya yang memang ada infeksi. Namun beliau masih belum mau untuk ke rumah sakit, sehingga akhirnya kondisinya semakin menurun sehingga beliau dibawa ke rumah sakit. Jadi memang kondisi Tuan MF sendiri saat datang ke rumah sakit kami memang kondisinya dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian setelah itu Tuan MF setelah di sini sesaknya semakin memberat sehingga membutuhkan bantuan pernafasan. Nah, bantuan pernafasan dipasang ventilator. Nah, saat dipasang ventilator itu beliau mendapatkan obat-obatan yang namanya obat sedasi, karena proses pemasangan ventilator itu adalah proses yang cukup nyeri dan tidak enak ya, sehingga kita harus memberikan obat-obat namanya sedasi. Jadi Tuan MF itu setelah masuk ke RSCM sempat diakses oleh bagian psikiatri, mungkin bukan bagian saya ya. Kemudian setelah itu kondisinya perburukan dan kemudian dengan ventilator, sehingga kesadarannya itu kita bisa bilang dalam pengaruh obat, tidak full sadar sekali. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat gitu. Nah, infeksi yang berat ini kita atasi dengan pemberian antibiotik, kemudian ciri-ciri shock sepsis lainnya itu adalah gagalan organ. Jadi dia mulai gagal organ jantungnya, kemudian pembuluh darahnya, tekanan darah mulai turun, ginjalnya bermasalah juga karena shock sepsisnya, namanya septic aki. Kita kemudian lakukan dengan terapi pengganti ginjal bersama dengan Dr. Pringgo, spesialis ginjal hipertensi. Kemudian berkoordinasi juga dengan dokter lain, dokter pencernaannya juga kena masalah juga. Sehingga kita bisa bilang bahwa akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh namanya MODS, Multi Organ Dysfunction Syndrome. Nah, ini yang membuat kondisinya semakin turun dan memang pada akhirnya tadi malam memang kami sudah tidak bisa mempertahankan kondisi beliau lagi gitu. Despite terapi-terapi yang sudah kami berikan. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Satu pertanyaan lagi, silakan. Saya Lina dari CNN, izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan ya kalau MF ini terjadi infeksi pada paru-paru dan juga kaki. Boleh dijelaskan Pak, itu infeksi apa dan karena apa itu bisa terjadi infeksi? Kemudian apakah orang obesitas itu beresiko mengalami sepsis kalau infeksi Pak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini sebenarnya bagian dokter Diki ya kalau untuk masalah obesitas ya. Saya akan menjelaskan dari bagian saya yang saya tahu. Jadi memang ada kondisi sepsis itu lebih gampang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti pasien dengan komorbid namanya ini obesitas morbid kalau kejadian pada Tuan MF karena BMI-nya di atas 35, BMI-nya 91, body mass index. Jadi 3 kalinya yang bukan normal, 3 kalinya yang super tidak normal, dia 3 kalinya lagi gitu. Jadi emang benar-benar berat sekali. Kemudian karena memang komorbid itu maka gampang sekali terjadi infeksi. Saat ini kita mungkin di tubuh kita ini mas-mas semua sama mbak semua kan ke rumah sakit nih, kena kuman rumah sakit semua nih. Tapi kenapa nggak infeksi? Karena daya tahan tubuh kita bagus. Nah sementara pada Tuan MF karena daya tahan tubuhnya dia sudah turun,
Jadi kuman di rumah pun, kuman yang ada di lingkungan pun bisa mengakibatkan penyakit yang berat buat dia. Jadi inilah yang membuat dia gampang sekali terjadi infeksi, dan infeksi itu mengakibatkan kegagalan organ di berbagai macam organ tubuhnya. Mungkin itu. Mungkin melanjutkan informasi, mungkin Bapak Ibu ingat waktu press release yang pertama, jadi memang masuknya sudah ada infeksi. 6 jam setelah masuk ya Dr. Yunita, itu saturasinya turun dan perlu alat bantu napas. Jadi memang infeksi sepsis itu sudah ada sejak masuk, sehingga ketika 6 jam tidak saturasinya turun, maka alat bantu nafas dipasang oleh tim. Ya, setelah itu memang kita berjuang dengan kondisi seperti itu, memberikan yang terbaik dari segi antibiotik, suplai makanan, dan memang untuk komunikasi tentu dengan alat bantu nafas nggak bisa ya, karena harus disedasi dan sebagainya. Dokter Indah, ada sesuatu yang ingin tambahkan? Ya, makasih. Ya, jadi masuk kan tanggal 9 Juni jam 10, kemudian proses untuk masuk ruangan itu ya jam setengah 12 malam. Nah, kemudian ya tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Dr. Renan, bahwa 6 jam kemudian terjadi desaturasi, nah kemudian pakai venti. Jadi kalau dipakai ventilator itu kan memang kesadarannya nggak bisa diajak ngomong ya, jadi yang tadi ditanyakan. Nah jadi setelah itu memang kita maksudnya mengusahakan dengan semua obat-obatan yang diperlukan. Jadi ada 9 DPJP nih yang dokter yang terlibat. Nah dari mulai tadi disampaikan dia semua tadi multi organ kan. Nah masing-masing dari ginjal hipertensi itu ada, kulit ada, kemudian neurologi semua ya. Jadi ada 9 dokter yang yang terlibat dalam perawatan dari Tuan MF ini, dan juga perawatnya juga khusus ditangkan dari ICU, kan sini nggak ada ICU ya, itu akan khusus, dan alat ventinya juga diturunkan di lantai 1 ini. Jadi memang kita sudah maksimal, dan juga untuk memiringkan kiri kanan itu perlu 20 orang. Jadi kalau tiap pagi kita turunkan beberapa tambahan tenaga untuk melakukan kebersihan ya, untuk mandikan pasien ini. Jadi mungkin itu, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain juga disupport dengan baik. Ya, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, kalau bahwa ini memang sudah optimal, dan Tuhan yang berkehendak lain ya. Jadi masuk memang sudah sudah lanjut, sudah berat, sudah dengan gagal nafas. Ya. Ada ya? Mungkin untuk saran untuk masyarakat Pak. Ya, saran untuk masyarakat sama seperti yang kita sampaikan waktu yang pertama, yang disampaikan oleh Bu Dirut waktu itu, bila ada kasus serupa ya, dengan komorbid seperti ini, dengan berat badan yang luar biasa, biasanya memang potensi untuk menjadi berat ketika ada penyakit-penyakit lain ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, tolong bisa komunikasi dengan RSM, dibawa kemari, dirujuk kemari ya. Ini udah ada berapa kasus ya, 2-3 kasus seperti ini. Sehingga kalau lebih dini banyak pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ya. Karena yang namanya obesitas itu juga nanti kedepannya memudahkan diabetes. Ini kebetulan sudah naik gulanya ya, sudah masuk ya, kemudian yang lain-lain. Jadi silakan dirujuk kemari, bisa pakai BPJS ya. BPJS pasien ini penanganannya dengan JKN. Jadi kita sebagai rumah sakit pemerintah siap untuk menangani lebih dini, maka hasilnya insya Allah akan lebih baik, dan lebih banyak yang opsi yang bisa kita lakukan sebelum komplikasi-komplikasi seperti ini terjadi. Kira-kira gitu Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman media. Penyampaian dari kami RSCM dirasa cukup. Selanjutnya ada permintaan juga dari pihak keluarga, Bapak Ibu media, untuk proses penyampaian informasi cukup kita akhiri sampai di sini. Terus kemudian tidak ada peliputan lanjutan juga dalam prosesi pemakaman terhadap almarhum, karena ini bagian daripada privasinya keluarga. Kita perlu menghargai itu. Keterangan yang Bapak Ibu peroleh pada hari ini silakan diolah menjadi pemberitaan di media masing-masing. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.